Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pembelajaran hari ini untuk penyajian data ya, data kuantitatif. Nah, di sini sama seperti pembelajaran di minggu yang lalu bahwa kali ini pun masih merupakan bagian dari tahapan official statistik gitu ya. Bagian dari official statistik, kemudian nah, ketika kita melakukan penyajian data gitu kan, dari mana data yang kita sajikan ini tentu berasal dari pengumpulan data ya, yang dilakukan baik dengan melalui kuesioner ataupun teman-teman misalkan mengumpulkan dokumen pemerintahan lainnya atau dokumen-dokumen data sekunder untuk kajian kita, misalkan kalian mau mengkajinya tentang inflasi, suku bunga, kan mengumpulkan datanya bisa dari Kementerian Keuangan, bisa dari Bank Indonesia, seperti itu. Kemudian di sini setelah mengumpulkan data, teman-teman akan membuat tabel referensi, seperti halnya kemarin sudah dibahas. Tabel referensi ini akan memuat raw data atau data mentah gitu ya. Kalau kita contohkan, kita ambil yang sederhana, data tinggi badan, berat badan, nilai Medstat 1 untuk kelas 1D31 misalkan ya. Nah, di situ berarti raw data ada dari mulai absen nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, dan ke sampingnya adalah kolom-kolom dari data yang kita amati. Nah, setelah mempunyai raw data, kita akan membuat tabel frekuensi. Kenapa? Biasanya untuk memudahkan analisis lebih lanjutnya gitu ya. Misalkan analisis deskriptif, kita karena belajarnya deskriptif, mau kita kelompokkan data tersebut, atau misalkan tanpa mengelompokkan juga, yang berat badannya 50 kilo ada berapa orang gitu kan, sebelum kita membuat rentang interval. Nah, setelah dibuat tabel frekuensi, baru kita kemudian akan menyajikan dalam bentuk grafik atau tabel frekuensi. Apakah boleh disajikan di dalam statistik deskriptif? Ya boleh, selama memang itu bisa mempermudah pembaca gitu ya. Tapi kalau masih agak rumit, ya ganti saja ke grafik, yang kemudian biasanya grafik itu relatif lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini salah satu contoh raw data gitu ya. Masih memuat nama responden, kemudian jenis kelaminnya satu-satu gitu ya, kemudian masing-masing provinsinya dan data lainnya. Nah, ini contohnya raw data dari 1KS5 gitu ya. Nah, banyak respondennya 35 mahasiswa gitu. Kemudian variabel identitasnya ada nama dan nomor induk mahasiswa, kemudian variabel karakteristik apa saja yang dikumpulkan gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita lihat di sini kita masih mereview ada tabel satu arah, tabel dua arah gitu ya. Nah, seperti ini bisa juga disajikan. Ini masih dalam tabel frekuensi, tapi belum data berkelompok gitu ya. Nah, ini tabel tiga arah. Oke, nanti kita pun saya akan coba memberikan tugas ke kalian, tapi itu nanti ya. Kan sekarang latihan ada yang pertemuan hari ini, dikumpulkan hari Senin, kemudian di pertemuan 6, teman-teman mengumpulkan video bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat grafik, atau kemudian menghitung rata-rata dan sebagainya. Itu kan dikumpulkan di pertemuan 6. Nah, nanti kita pun akan coba untuk melakukan belajar survei kecil-kecilan ataupun pengolahan data kecil-kecilan dalam artian yang masih sederhana. Itu akan menjadi tugas UTS nanti. Tugasnya seperti apa nanti akan saya umumkan kemudian ya. Jangan bertumpuk, kerjakan dulu yang latihan dan yang dikumpulkan di pertemuan 6.
Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah penyajian data kuantitatif. Di pertemuan kedua pernah kita bahas apa itu data kuantitatif gitu ya. Nah, data kuantitatif itu adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel baik angka ataupun bilangan gitu ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikannya bahwa data kuantitatif itu adalah data numerik yang biasanya menunjukkan pengukuran suatu fenomena tertentu dengan angka. Jadi sudah dalam bentuk angka gitu ya. Oke, kemudian nah, data kuantitatif itu ada data kontinu dan data diskrit. Masih ingatkah data kontinu dan data diskrit? Bisa membedakan? Kalau diskrit adalah data hasil perhitungan apa pengukuran? Menghitung. Hasil hitung ya, hasil perhitungan. Kemudian variabel kontinu biasanya merupakan hasil pengukuran gitu ya. Oke, kemudian nah di sini kita lihat contohnya apa saja sih data kuantitatif gitu ya. Misalkan pengunjung website, jumlah siswa dalam satu sekolah, jumlah barang yang dijual di suatu toko, tinggi badan. Ini beberapa contoh data kuantitatif ya. Oke, kemudian penyajian data kuantitatif itu bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Ya, nanti bagaimana cara membuat poligon dan ogive juga ini bisa dilakukan dengan menggunakan software. Nah, teman-teman bisa menjadi salah satu kajian juga di dalam tugas pertemuan 6 tadi. Nah, kita bahas yang pertama distribusi frekuensi. Ketika teman-teman mempunyai sebaran data atau ringkasan berbentuk tabel dari sekelompok data yang dihimpun baik melalui pengumpulan dokumen ataupun kemudian melalui suatu kuesioner. Nah, tentu ini kan masih raw data nih yang di 4.1. Masih data ininya ya, data sampelnya gitu, jenis, merek, komputer misalkan gitu. Nah, kemudian teman-teman mau membuat distribusi frekuensinya, ada berapa sih merek Apple, ada berapa mahasiswa yang memiliki Compaq, dan seterusnya. Didapatlah frekuensi untuk masing-masing jenis merek komputer itu. Di di tabel 4.2 itu adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi ya. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi, seperti halnya di kualitatif, itu ada yang frekuensi relatif dan frekuensi persentase. Kalau frekuensi relatif itu biasanya proporsi, seperti misalkan tadi, di sini ada Apple 13, maka frekuensi relatifnya itu adalah 13/50. Ya. Kemudian ada frekuensi persentase. Nah, yang proporsi tadi kemudian dikalikan 100. Itulah frekuensi persentase. Seperti ini, relatif tadi berarti 13/50 0,26, ketika dikalikan 100 berarti menjadi 26 ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menyusun tabel frekuensi di data kuantitatif. Kalau tadi kan data kualitatif. Nah, di dalam data kuantitatif, teman-teman langkah pertamanya adalah harus menghitung banyaknya kelas. Saya yakin di SMA, bahkan mungkin di SMP, saya pernah lihat juga di buku pelajaran SMP, hal ini sudah ada gitu ya. Jadi saya hanya mereview saja, nanti lebih bagaimana penggunaan atau aplikasinya. Rumusnya seperti ini gitu ya. Ini adalah penyusunan distribusi frekuensi kuantitatif dengan menggunakan Stragis ya namanya itu. Kemudian menentukan panjang kelas gitu ya, XN dikurangi X1 dibagi K, di mana C itu adalah perkiraan besarnya atau interval kelasnya, kemudian XN itu adalah observasi terbesar,
X1 itu adalah observasi terkecil. Kemudian banyaknya kelas, kita akan membuat berapa kelas? Apakah 5, 10, atau berapa? Tergantung ya. Kemudian di dalam tabel distribusi frekuensi itu akan ada yang disebut dengan lower limit dan upper limit, itu adalah batas kelas bawah dan kelas atas. Kalau bawah berarti nilai terkecil di dalam kelas tersebut, kalau batas atas berarti nilai terbesar ya. Ini contohnya dalam suatu tabel distribusi frekuensi gitu ya. Ada nilai kelas A1 sampai B1 itu adalah kelas ke-1 ke I. Nanti frekuensinya berapa, kemudian ada FR itu adalah frekuensi relatif, FK itu adalah frekuensi kumulatif. Kalau kumulatif berarti kan ditambahkan ya. Seperti di sini baris pertama relatif itu F1 per N, berarti kan totalnya. Kemudian kumulatif F1 di baris 2 jadi F1 tambah F2. Lihatnya ke kolom 2. Oke, kemudian selanjutnya ada nilai kelas interval gitu ya. Di sini tuh selisih antar nilai dari dua batas kelas atas atau bawah. Jadi teman-teman ini maksudnya adalah AI ya. Subscribe itu tuh. Subscript itu tuh hanya ini beda format Windows-nya, sehingga ini dibuat di Windows ditampilkan di OS, jadi agak-agak berbeda ya. Itu adalah AI dikurangi AI dikurang 1, itu untuk jarak interval. Misalkan baris pertama itu, nanti coba kita lihat ya di contoh. Misal baris pertama itu adalah 10 sampai 20, kemudian kedua itu adalah 21 sampai dengan 30 misalkan ya. Atau pertama 11 20 0 10 11 20 gitu ya. Nah, maka di sini nilai interval kelas itu berarti bisa dari 10 20 dikurang 10, artinya seperti itu. Oke. Kemudian histogram dan poligon. Histogram itu adalah grafik batang dan poligon itu adalah grafik garis. Nah, grafik batang ini biasanya disusun dari data frekuensi, distribusi frekuensi, kemudian poligon itu adalah nilai tengah. Jadi kan tadi teman-teman punya nilai 0 sampai 10, nah nilai tengahnya berapa? Berarti kan 5 tambah 6, 11, 6 setengah, misalnya 5 setengah misalkan. Nah, berarti itu akan menjadi titik tengahnya di dalam grafik. Histogram dan poligon biasanya berada pada satu grafik atau satu gambar ya. Nah, histogram disajikan dalam bentuk diagram batang gitu ya. Sumbu mendatar biasanya menunjukkan item yang akan dijelaskan dan sumbu tegak itu adalah frekuensinya. Kemudian poligon disajikan dalam bentuk garis dengan deskripsi sumbu datar dan sumbu tegak sama dengan histogram. Kenapa? Karena kan memang dalam satu diagram kartesius ya. Seperti itu. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Ini seperti contoh sebelumnya, biasanya lebih menyajikan raw data gitu ya. Kemudian tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah suatu tabel yang menggambarkan distribusi suatu keadaan yang memuat total sama dengan 100%. Jadi pada umumnya tabel distribusi frekuensi itu lebih atau relatif ini lebih dibuat persentase gitu ya untuk yang relatif ini. Nah, tadi interval kelas itu bisa dari sini, bisa jarak antar ini ya, bisa yang batas atas, batas bawah kurang batas bawah, atau batas atas kurang batas atas itu boleh. Itu interval kelas. Nah, kemudian distribusi frekuensi kumulatif ya. Ini contoh tabelnya 4.3. Maksudnya ketika teman-teman menggunakan bukunya Pak Pranto ya. Tapi nanti di sini ada juga contoh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari gitu ya. Nah, ini frekuensi kumulatifnya, baris pertama 5, kedua 16 karena penjumlahan. Kemudian ini kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau kurang dari
menentukan kurang dari atau lebih dari biasanya dari kelas-kelas yang sudah kita bentuk. Nah, ininya dikurangi untuk yang lebih dari berarti menggunakan batas bawah. Ya, 20 sebenarnya sama aja pada prinsipnya. Batas bawah 22,5 berarti kan kurang 0,5. Kalau untuk melihat kurang dari itu biasanya adalah batas atas dikurang 0,5. Kita lihat contohnya. Nah, ini kita lihat contohnya. Yang pertama kumulatif kurang dari. Berarti kan 23 kurang 0,5, 28 kurang 0,5. Yang kurang dari 22,5 nggak ada kan? Tadi paling tinggi adalah 20, paling rendah 23. Ini ada 5. Berarti kalau kurang dari 22,5 dia 0. Tapi kalau nanti kurang dari 27,5 berarti 5. Bukan yang 11 ya, tapi ada yang di frekuensi sebelumnya. Ini main logika aja lah, mudah sekali. Kemudian kalau yang lebih dari itu bisa sama saja, tetapi nanti teman-teman menghitung keseluruhannya karena tadi lebih dari 22,5 berarti dihitung dari baris pertama sampai baris terakhir. Gitu ya. Jadi ada 67. Nah, yang lebih dari 57,5 itu nggak ada. Jadi kebalik posisinya. Nilai yang dikurang dari yang paling kecil itu akan 0, kalau yang dilebih dari paling besar itu akan 0 nilainya. Karena tidak ada skor yang atau frekuensi yang lebih dari skor tersebut. Nah, dari nilai-nilai tadi, nah maka kemudian teman-teman bisa menggunakan ojaib. Jadi ojaib itu bisa teman-teman buat ketika sudah punya kurang dari dan lebih dari, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang mana Bu yang lebih dari dan kurang darinya? Yang lebih dari dan kurang darinya itu adalah tadi yang berarti ini yang kurang dari ya, karena 22,5-nya 0. Ini yang kurang dari. Maka semakin ke kanan dia semakin naik. Tapi kalau yang lebih dari semakin ke kanan dia semakin turun. Oke? Ini contoh ada sebaran data gitu ya, data pembelian pengunjung Ambarukmo Plaza. Kemudian nah, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Ini secara teori saja ya. Kalian mau langsung misalkan Bu yang latihan saya menggunakan software boleh, tetapi tetap disalin dengan menggunakan tulisan tangan ya di latihannya. Tidak dengan menggunakan Word. Saya mau lihat bagaimana. Seperti itu. Nah, langkah pertamanya tentu ketika kalian mempunyai sebaran data, sekelompok data ini, tentu teman-teman harus mengurutkan dari data terkecil menuju data terbesar. Gitu ya. Di array-nya, array itu diurutkan. Setelah diurutkan, baru kemudian menentukan langkah-langkah tadi, menentukan jumlah kelas, menentukan panjang interval atau interval kelasnya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi bukanya boleh nggak ditentukan sendiri ya? Sebenarnya boleh gitu ya. Dalam artian ini secara teori, pada prakteknya ketika kita menyusun distribusi frekuensi kumulatif, kita kadang menggunakan target atau batasan tertentu. Dalam artian, target batasan tertentu itu misalkan kelompok usia. Kita akan merujuk pada suatu pustaka tertentu tentang usia. Misalkan dari WHO gitu ya, yang mengelompokkan 0,5 tahun, 6, 10 tahun, dan seterusnya. Oke, nggak jadi masalah, tidak menggunakan prinsip dasar dari pembentukan distribusi frekuensi ini nggak apa-apa. Jadi boleh saja gitu ya, hanya ini kan kita perlu tahu teori dasarnya seperti apa. Nah, setelah teman-teman mengetahui tadi terendahnya berapa, tertinggi berapa, panjang kelasnya 9 dan jumlah kelasnya 7, maka bentuklah distribusi frekuensinya. Kemudian masukkan berapa frekuensi yang ada di dalam range 40-48. Tentukan tepi bawah, tepi atasnya untuk membuat ojaib. Ya, untuk membuat ojaib. Nilai tengah ini untuk membuat apa tadi? Poligon, ya. Nah, seperti apa? Nah, ini poligon.
Kemudian tadi kan nilai tengahnya ada 44 nih, ada 44, ada 53, ada 62, 71 dan seterusnya. Dan ini ojive. Ini yang kurang dari, lebih dari. Sorry, kok saya jadi bolak-balik. Kurang dari ya, ini yang kurang dari, ini yang lebih dari. Oke. Itu materi hari ini. Terima kasih dan apa namanya yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertemuan hari ini.